Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan membahas materi tentang hudud dan hikmahnya. Hudud dan hikmahnya. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. الحد في ألف لا مثلي الشاء ألف الحاجز بين الشيئين. Artinya, had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Adapun secara bahasa, arti had adalah pencegahan berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Hukuman had merupakan media penjerak pelaku maksiat hingga ia tak mau mengulangi kemaksiatannya. Sedangkan menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudud yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Zina. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Penerapan had bagi yang melakukan perbuatan zina, laki-laki dan perempuan, dapat dilaksanakan jika tertuduh diyakini benar-benar telah melakukan perzinaan. Berikut dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina. 1. Adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. 2. Pengakuan pelaku zina. Syarat-syarat dijatuhkan had zina sebagai berikut. 1. Pelaku zina sudah balik dan berakal. 2. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. 3. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. 4. Telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Macam-macam zina. 1. Zina muhsyon, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. 2. Zina goiru muhsyon yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Hikmah diharamkannya zina. 1. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. 2. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia. 3. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. 4. Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Qadzaf. Secara bahasa qathaf yaitu melempar dengan batu. Adapun menurut istilah, qathaf adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Hukum qadzaf adalah dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Had bagi pelaku qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambuk 40 kali bagi budak. Syarat-syarat berlakunya had qadzaf. 1. Tertuduh berzina adalah muhsyon. 2. Penuduh balik dan berakal. 3. Tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Gugurnya had qadzaf. 1. Penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil. 2. Ian, sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali, jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. 3. Tertuduh memaafkan. Hikmah dilarangnya qadzaf. 1. Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. 2. Agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina.
3. Agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. 4. Menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Homer. Pengertian Homer. Secara bahasa Homer mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'i Homer adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum minuman keras. Sudah menjadi ijma ulama bahwa hukum khamar haram. Sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya Homer, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai had, baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum Homer. 1. Jumhur ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras 80 kali. 2. Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamar adalah 40 kali cambuk, tetapi Imam Hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan tazir yang merupakan hak imam atau hakim. Hikmah diharamkannya minuman Homer. 1. Masyarakat terhindar dari kejahatan. 2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit. 3. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan. 4. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Mencuri. Secara bahasa mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Syarat pencuri diancam had. 1. Pelaku pencurian adalah mukallaf. 2. Barang yang dicuri milik orang lain. 3. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam. 4. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. 5. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. 6. Barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Pembuktian praktik pencurian. 1. Kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. 2. Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. 3. Sumpah dari penuduh. Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang sudah dijelaskan, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan. 1. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. 2. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua. 3. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga. 4. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat. 5. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya maka hukuman bagi pencuri adalah tazir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Nisab barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab, kadar minimal, barang yang dicuri. 1. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. 2. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas, atau 3 dirham perak. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Hikmah had bagi pencuri. 1. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain. 2. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. 3. Menghindarkan manusia dari sikap malas.
4. Membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal. Penyamun, perampok, dan perompak. Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Merampok, menyamun dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kala seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri, karena dalam praktik perampasan harta ada unsur kekerasan. Dari ayat Quran Surat Al-Maidah 33, para ulama sepakat bahwa had perampok, penyamun, dan perompak berupa potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh dan diasingkan dari 4 kediamannya. Jumhur ulama sepakat bahwa had yang untuk perampok, penyamun, dan perompak. 1. Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. 2. Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati. 3. Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. 4. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Taubatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah hadnya. Bughat. Secara bahasa bugat berarti mencari, dan dapat pula berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan zalim. Adapun bugat dalam pengertian syara, adalah orang-orang yang menentang, atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Kriteria seseorang dikatakan bughat. 1. Memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai bughat. 2. Memiliki tawil alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. 3. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka. 4. Memiliki imam yang ditaati. Para bughat harus diusahakan agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Berikut urutan tindakan hukum terhadap bughat sesuai ketentuan fikih Islam. 1. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. 2. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. 3. Jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. 4. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Bughat tidak dihukumi kafir. Pembangkang yang taubat, taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Sekian materi hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.